Namaku Bramanto atau Bram. Aku seorang peneliti budaya Jawa yang tinggal di Yogyakarta. Cerita ini bukan sekadar dongeng, tapi pengalaman yang kualami sendiri pada malam 1 Suro tahun 2018. Malam itu mengubah hidupku, bukan karena mistisnya bulan Muharram semata, tapi karena pusaka, sebuah keris tua yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia lagi. Kisah ini bermula dari almarhum kakekku, Mbah Wiryo, seorang empu keris yang terkenal di daerah Kulon Progo. Selama hidupnya beliau sangat dihormati, tapi setelah wafatnya ada satu pesan yang selalu diulang: jangan pinjam dan jangan melihat pusakaku di malam Suro. Tentu saja saat masih muda, aku anggap itu hanya mitos Jawa yang terlalu dilebih-lebihkan. Aku terlalu ilmiah untuk percaya takhayul. Tapi semua berubah malam itu. Gudang pusaka. 1 minggu sebelum malam Suro, rumah peninggalan Mbah Wiryo direnovasi. Saat itulah aku menemukan sebuah gudang tua yang tersembunyi di balik rak buku besar. Di dalamnya hanya ada satu peti kayu jati hitam, terkunci dan penuh debu. Di atasnya tergurat aksara Jawa kuno yang artinya, jangan dibuka sebelum ajal menjemput. Karena penasaran, aku hubungi pakdeku yang lebih tahu soal warisan keluarga. Ia langsung marah besar dan menegurku. Bram, kalau kamu mau selamat, jangan sampai kamu nyentuh peti itu. Itu pusaka karuhun yang dijaga sama jin sesepuh. Ini bukan lelucon. Tapi aku keras kepala. Sebagai peneliti, ini artefak luar biasa. Malam 1 Suro aku kembali ke rumah itu. Sendirian, kupersiapkan kamera, alat perekam, dan catatan. Aku ingin mendokumentasikan proses membuka pusaka. Pusaka yang terbangun. Tepat pukul 11 malam, aku duduk di depan peti. Hujan mulai turun rintik, udara terasa berat, seolah waktu bergerak lambat. Setelah mengucap doa singkat, aku buka petinya. Isinya satu keris berwarna hitam legam. Gagangnya terbuat dari kayu cendana, dan bilahnya mengeluarkan aroma besi bercampur kemenyan. Tapi yang membuatku menggigil, keris itu hangat seolah hidup. Begitu aku mengangkatnya, lampu langsung padam. Angin kencang menghantam dari segala arah. Kameraku jatuh, alat perekam mati. Aku seperti dibungkus kabut tebal. Dan saat aku melihat ke cermin di dinding, ada sosok lain berdiri di belakangku. Tinggi, berjubah hitam, wajahnya kabur, matanya merah membara. Aku terkunci, tak bisa bergerak, hanya bisa melihat bayangan itu melayang dan memegang bahuku. Suaranya berat dan menggema. Kamu sudah nyalahi perjanjian. Pusaka ini bukan untukmu. Tiba-tiba tubuhku terpental ke belakang. Kerisnya terlepas dan jatuh mencuat menancap ke lantai. Darah keluar dari hidung dan telingaku. Aku mulai merasa sesak. Pintu tertutup sendiri. Aku terkunci dengan sosok itu. Pengorbanan. Dalam kondisi setengah sadar, aku melihat kilasan masa lalu. Gambar-gambar seperti potongan film. Mbah Wiryo membuat keris itu dengan bantuan seorang dukun ilmu hitam. Prosesnya dilakukan di malam 1 Suro dengan tumbal seekor sapi dan 1 nyawa manusia. Konon, keris itu digunakan untuk menumpas pemberontakan, tapi setelah itu disegel karena terlalu berbahaya. Keris itu bukan sekadar senjata, ia adalah penjara bagi makhluk gaib yang dijadikan khodam. Namanya Ki Jagal Alas, sosok yang suka menuntut darah setiap malam Suro. Dan karena aku telah membangunkannya, maka tumbal berikutnya adalah aku. Setiap malam Suro, satu harus pulang. Sekarang giliranmu. Tiba-tiba tubuhku seperti ditarik keluar dari jasadku. Aku bisa melihat diriku sendiri menggeliat di lantai. Ruhku melayang dan sosok bayangan itu mendekat, membuka mulutnya lebar-lebar. Campur tangan tak terduga. Sebelum aku benar-benar masuk ke alam lain, suara gamelan terdengar dari kejauhan. Lalu sosok seorang wanita tua muncul, membawa dupa menyala dengan wajah yang sangat familiar. Itu Nyi Ratri, mantan abdi dalam keraton yang dulu sering membantu Mbah Wiryo. Ia memercikan air bunga dan membaca doa-doa Jawa kuno. Tubuhku kembali masuk ke jasad, seolah ada tarikan balik. Sosok Ki Jagal Alas meraung keras, menjerit kesakitan, dan keris itu mulai berasap.
Cepat! Kubur keris itu tutup peti sama segel bunga 3 rupa dan darah ayam cemani, teriak Nyi Ratri. Dengan tenaga sisa, aku menyeret keris itu dan meletakkannya kembali ke dalam peti. Nyi Ratri menumpahkan darah ayam hitam yang sudah ia bawa, menaburkan bunga telon, dan menutup peti dengan doa. Suara raungan berhenti, rumah itu kembali sunyi, lampu menyala. Kutukan tak pernah hilang. Setelah kejadian itu, aku dirawat selama 3 minggu. Tubuhku demam tinggi, seluruh tubuh biru lebam seperti dipukuli. Dokter bilang aku mengalami trauma fisik dan psikis berat. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan suara-suara gamelan yang terekam di kameraku, meski tidak ada alat musik di sana. Keris itu kini dikubur di tempat khusus di bawah pengawasan seorang spiritualis keraton. Tapi setiap malam suro, terutama tengah malam pukul 12, suara raungan dan langkah kaki berat kadang masih terdengar di sekitar rumah tua itu. Kata Nyi Ratri, meski kerisnya disegel, makhluk di dalamnya belum sepenuhnya tidur. Karena aku telah membuka segelnya, maka sebagian dari kutukan kini melekat padaku. Setiap malam 1 suro, aku bermimpi berjalan di tengah hutan, dikejar oleh sosok hitam yang menuntut tumbal. Dan dalam mimpi itu, selalu ada suara yang berkata, selama belum ada darah, pusaka tak akan tidur. Peringatan untuk siapapun yang membaca. Ini bukan cerita untuk menakut-nakuti, tapi peringatan. Jangan sekali-kali meremehkan benda-benda warisan leluhur, apalagi membukanya di malam keramat seperti 1 suro. Banyak pusaka yang dibuat bukan sekadar untuk kekuatan atau kehormatan, tapi untuk mengikat sesuatu yang tidak bisa dipahami logika manusia. Keris Mbah Wiryo adalah satu dari sekian banyak pusaka yang hidup, dan bila waktunya tiba, ia akan memanggil siapapun yang cukup bodoh untuk menyentuhnya. Dan kamu yang membaca ini, apakah kamu yakin tidak pernah melihat pusaka keluargamu di malam suruh? Jawab di kolom komentar.